Fenomena adanya sound horeg, MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa sound horeg haram jika menimbulkan gangguan dan kemaksiatan. Simak berikut ini. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2025 terkait penggunaan sound horeg. Hal ini menanggapi maraknya kontroversi dan keresahan masyarakat terhadap fenomena hiburan jalanan tersebut di berbagai wilayah. Fatwa tersebut dirumuskan setelah Komisi Fatwa MUI Jatim mengadakan rapat khusus serta diskusi publik yang melibatkan berbagai elemen penting, diantaranya hadir pakar telinga hidung tenggorokan THT, perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Timur, aparat kepolisian, perwakilan masyarakat yang terdampak langsung, dan juga paguyuban sound horeg Jawa Timur. Pertemuan tersebut dilaksanakan di kantor MUI Jatim di Surabaya. Dalam konsiderannya, MUI Jatim menyatakan bahwa kemajuan teknologi audio digital pada dasarnya positif dan dibolehkan jika digunakan dalam kegiatan sosial, budaya, keagamaan, dan lainnya, selama tidak bertentangan dengan hukum serta prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, penggunaan sound horeg yang berlebihan, terutama yang melebihi ambang batas wajar hingga mengganggu kenyamanan, kesehatan, bahkan merusak fasilitas umum dinyatakan haram. Terlebih, jika disertai aksi joget campur laki-laki dan perempuan, membuka aurat, dan kemaksiatan lainnya, baik dilakukan di tempat terbuka maupun di bawah keliling permukiman warga. Komisi Fatwa juga menegaskan penggunaan sound horeg diperbolehkan jika volumenya masih dalam ambang wajar, digunakan dalam acara positif seperti pengajian, sholawatan atau resepsi pernikahan, serta tidak mengandung unsur maksiat. Adapun fenomena battle sound atau adu suara sound system yang kerap terjadi dan terbukti menimbulkan kebisingan ekstrim, serta dinilai sebagai bentuk tabdzir atau pemborosan dan idaatul mal, penyanyian harta, maka diharamkan secara mutlak. Tak hanya itu, fatwa MUI juga memuat ketentuan bahwa apabila penggunaan sound horeg menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi pihak lain, wajib dilakukan penggantian sesuai dengan prinsip tanggung jawab dalam syariah. Jadi saat itu ketika kami membahas, jadi pertama adalah aspek menyakiti orang lain, mengganggu orang lain. Itu hadisnya saya kira juga sudah maklum. Jadi dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah bersama para sahabat perjalanan dari peperangan. Ada sahabat itu berteriak-teriak, menyebut Allahu Akbar, berzikir dan seterusnya. Lalu Nabi bersabda, irba'u ala anfusikum. Ya, kasihanilah diri kalian sendiri, jangan sampai berteriak-teriak. Fa innakum la tad'aunal asam. Kalian tidak berdoa kepada Allah yang tuli, bukan Allah Maha mendengar. Jadi itu menjadi dalil kalau sampai kemudian berteriak terlalu keras, dan supaya tidak sampai mengganggu ke orang lain. Kalau kemudian di kota Surabaya, ini juga sering dijadikan oleh penggemar sound horeg. Ya kalau begitu ngajinya ndak usah pakai sound, ya, adzannya ndak pakai sound. Bukan soal soundnya, ya, tapi horegnya itu. Ya. Jadi semua pakai sound horeg. Kalau ndak ada kalau ndak pakai sound, ya ndak kuat suaranya kiai. Artinya bukan pengeras suaranya ya, tapi kekuatan suaranya begitu ya. Kekuatan itu yang menggelegar, yang terus menerus. Kalau ada pengajian kiai ya atau sholawatan, itu memang keras, tetapi dentuman hentakan hadrah ya, rebana, itu tidak sekuat dentuman musik-musik disco itu. Jadi tetap berbeda, kapasitasnya tetap berbeda. Dan tidak ada ceritanya sholawatan sampai merobohkan genteng orang, sholawatan kemudian sampai pecah kacanya. Itu tidak sampai terjadi seperti itu. Ya, meskipun mungkin yang terlalu dekat dengan sound mungkin perlu juga untuk dibentengi dirinya, ya. Tetapi intinya saat sholawatan tidak ada orang yang sampai berkeluh kesah. Kalaupun berkeluh kesah tidak sampai seperti merugikan yang sound horeg itu. Jadi itu yang kemudian poin utamanya. Artinya yang perlu digarisbawahi itu begitu ya. Kalau sound horeg itu sampai merugikan, sampai kaca pecah begitu. Betul, ya, sampai merobohkan genteng begitu. Ya. Tetapi ini
kemarin ketika saya mendatangkan teman-teman dari Paguyuban Son Horak, katanya mereka ini kan mereka ini pemilik son ya, lalu disewa oleh masyarakat, disewa oleh pemilik rumah, disewa oleh kampung. Kalau tidak menggelegar itu kemudian akan dicemooh, wah kurang horok ini. Jadi memang sonnya cemen nih, begitu ya? Betul, betul. Memang ada yang semacam itu. Tetapi fikih itu tidak melihat orang yang semacam ini. Yang dijadikan acuan fikih itu standar umumnya manusia. Nah, karena kita bicara fikih ya kita di kalangan ulama fikih tetap tidak boleh itu, tetap tidak boleh. Apalagi kalau ke dokter, dokter THT sangat menjaga betul, karena menurut dokter THT itu pendengaran kita ini berbeda dengan organ yang lain. Kalau mata itu ada pelindungnya, katup mata, ada membahayakan tinggal ditutup. Mulut ada apa-apa tinggal kita tutup. Hidung ada saringannya. Telinga ini 24 jam. Telinga ini kalaupun nanti ditutup dengan tangan, tetap masih ada suara-suara yang bising itu masuk ke dalam organ dan mengganggu. Jadi sekali lagi memang perlu diatur supaya masyarakat kita siapapun itu dalam standar keumuman fikih dan medis itu tetap terjaga. Tim TV 9